Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyrah, wa man shalla alayya asyrah sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Al-hadits au kama qala. Qala aidan aksiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Al-hadits au kama qala. Ini masuk, sudah kita berada di bulan Rabiul Awal. Di Kanjeng Nabi adalah hadiah terindah, anugerah terindah, anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umatnya. Setelah Allah memberi anugerah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi kita sudah sebaik-baik hadiah. Apa itu sebaik-baik anugerah? Tidak ada anugerah yang lebih baik dari ini. Satu itu iman pada Allah. Sebab banyak orang yang Allah tidak menghendaki diberikan iman kepadanya, tapi kita sudah diberi Allah iman melalui kehendaknya Allah. Meskipun awalnya faktornya karena kita lahir dari dari keluarga yang mukmin, yang muslim, tapi itu sudah anugerah paling besar dari Allah. Wajib syukru alaina, wajib syukur kita, wajib syukur Allah sudah memberi kita rasa iman. Lalu Allah juga menganugerahi kita nabi yang paling mulia, nabi yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, tadi sudah saya sampaikan dawuhnya Kanjeng Nabi. Saya cuplik, saya ambil dua saja. Aksiru as-salata alayya, perbanyaklah kalian semua as-salata alayya, membaca sholawat padaku. Jadi bukan hanya bacalah sholawat, bukan, tapi perbanyak, yang banyak, tambah banyak lagi. Nabi pernah ditanya, sudah sepertiga waktuku Nabi untuk ingat Allah dan zikir panjenengan, baca sholawat panjenengan, adakah yang lebih utama lagi?
tambah lagi setengah waktumu, setengah harimu, tambah lagi, artinya tambah banyak, bukan hanya sekedar baca sholawat. Nah, ini momen memperbarui kekuatan, memperbarui sholawat kita. Bulan Maulid mengingatkan kita atas kelahiran Nabi dan cara kita mensyukuri kehadiran Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya anugerah terindah, anugerah terbaik kita di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Belum tentu, kita tidak tahu amal mana yang diterima, tapi ada satu amal, ada satu bacaan yang itu jauh dari riya, yang pasti diterima, yaitu bacaan sholawat. Belum tentu amal, bacaan-bacaan itu diterima oleh Allah, tapi lihat sholawat itu pasti diterima. Kanjeng Nabi dawuh, man shalla alayya wahida, siapa baca sholawat padaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, Allah akan merahmati, memberikan rahmatnya 10 kali lipatnya. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ah, siapa yang membaca sholawat padaku, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, man shalla alayya mi'ah katabalahu baina ainaihi baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, akan ditulis di antara kedua matanya, akan ditulis di antara kedua matanya oleh malaikat, akan ditulis kita atau orang yang setiap harinya mau membaca sholawat minimal 100 setiap harinya, ya minimal 100, kata balahu baina ainaihi baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar, termasuk orang yang bebas dari sifat munafik dan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Yang mau baca 100 kali, Allah akan memberi rahmat dia dengan dibebaskannya dia dari perbuatan atau sifat-sifat orang munafik, dan insya Allah akan bebas dari api neraka. Yo umpamane amale gak cukup tetap mlebu neraka, tapi gak selawas-lawase nang neraka. Itu kita tahu ilmunya, tapi kadang-kadang kita itu tidak kuat untuk berusaha mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita dan jangan kita menjadi orang yang merugi dengan tidak mendapatkan manfaat dari membaca sholawat. Kalau mau 100 istiqomah setiap hari, itu dibebaskan Allah dari sifat-sifat munafik. Kita tahu beberapa sifat munafik, termasuk diantaranya malas beribadah, itu bagian dari sifatnya orang munafik. Malas melakukan kewajiban-kewajiban yang ditaklifkan kepada seorang mukmin, seorang muslim. Malas berangkat sholat, malas puasa wajib aras-arasan, zakat juga berat mengeluarkan, nggak mau mengeluarkan zakat, berat mengeluarkan zakat. Ini tanda-tanda, termasuk dalam tanda-tanda sifatnya orang-orang munafik. Salah satu obat
supaya nggak malas ibadah, yaitu tadi membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Maka di dunia saja sudah mendapatkan syafaatnya Nabi. Insya Allah akan hilang itu rasa-rasa malas beribadah, apalagi malas menjalani kewajiban-kewajiban. Karena Allah sudah mencatat bahwa Nabilah, Rasulullah Muhammad SAW adalah pemilik syafaat yang paling agung. Di dunia saja seseorang sudah mendapatkan syafaat-syafaat itu. Sedih, susah, perbanyak zikir. Di dalam zikir itu adalah membaca sholawat. Diperbanyak sholawat agar kita bebas dari sifat-sifat orang-orang munafik, dan kelak di akhirat mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, kita berdoa di awal bulan Maulid. Awal Maulid itu masuknya malam Ahad, malam Ahad kemarin. Jadi Ibu minta maaf tidak bisa mendampingi, masih ada kewajiban mendampingi Neng Bilqis itu, tapi saya Sabtunya itu wisudanya Neng Bilqis, terus malam itu saya langsung ke makamnya Al Habib Abu Bakar As-Segaf di luar Batang. Itu salah satu Habib keturunan dari Hadramaut Yaman, yang beliau lama itu habaib lama yang bukan hanya menyebarkan Islam di Indonesia tapi juga mengusir penjajahan. Beliau ulama masyhur dan juga pahlawan yang tinggal di Batavia, di Jakarta waktu itu disebut Batavia. Jadi orang Hadramaut yang sudah tinggal di Indonesia tapi nasionalismenya, hubbul watonnya luar biasa tentang Indonesia. Maka beliau masyhur sekali, dikenal sebagai waliullah, wali Indonesia yang tinggal di Jakarta. Saya Maulid hari pertama ada di sana dan tawasul juga, berdoa bersama Abah dan anak-anak, dan mendoakan kalian semua mudah-mudahan tidak lupa malam itu malam Maulid, mulai memperbanyak baca sholawat. Di situ juga sudah banyak orang yang bukan hanya tahlil, penuh. Saya datang itu malam, sampai saya pulang sekitar jam 12 malam tuh makam masih penuh orang. Memang sangat masyhur Habib kalau istilahnya kalau dikenal waliullah luar Batang, atau beliau namanya Habib Abu Bakar As-Segaf. Kalian ya belum terlambat lah, ini hari malam Selasa, tidak apa-apa niat ini dibaca, niat ini dijazahkan oleh Habib Umar Al-Hafidh. Kalau sudah memasuki bulan Maulid, mari kita membaca doa ya, niat yang sekaligus doa ini. Kalian tulis pelan-pelan sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Panjang pendeknya kalian perhatikan biar tulisannya benar. Allahumma barik lana fi khotimati syahrina hada. Allahumma barik lana fi khotimati syahrina hada wa aqdim
wa aqdim alaina Rabi'al awwali bisolahi pakai shad al biladi wal ibadi wa daf'i al bala'i wal fasadi wa tafriji karbi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal badi. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di ujung bulan dalam kurung Safar ini, dan datangkanlah pada kami bulan Rabiul Awal dengan diberi kebaikan, pada negara kami dan orang-orang di dalamnya. Angkatlah bala dan kerusakan, dan hilangkanlah kesedihan juga kesusahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi atau yang terlihat. Hilangkanlah kesedihan dan kesusahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi atau terlihat. Ya. Wahai Zat yang maha mulia dan maha dermawan. Wahai Zat yang maha mulia dan maha dermawan. Ini yang Ibu sampaikan tadi. Kalau susah, sedih, balak-balak mulai banyak yang muncul. Kemarin di bulan Safar itu banyak Ibu cerita ya, di Hong Kong seperti ini, di Maroko seperti ini. Allah, kita terus berdoa, membaca sholawat, membantu dengan negara kita, membantu kepada negara kita, doa-doa dengan rotib-rotib yang dibaca. Mudah-mudahan negara kita diselamatkan dari balak-balak, dari bencana-bencana, sehingga
kita semua tenang, ngaji tenang, ibadah tenang, nikmat semua. Karena negaranya tenang, negaranya damai, jauh dari bala-bala. Masuki Rabiul Awal kita juga berdoa. Tentu saja bukan hanya berdoa, memperbanyak membaca sholawat. Jangan menjelang ngaji tok. Nanti kalau sudah masuk Rabiul Awal, biasanya kita setiap hari sholawat dulu sebelum ngaji. Nanti yang hari libur Selasa dan Jumat tetap baca sholawat. Jangan ada hari tanpa membaca sholawat yang bersama-sama. Di samping sampean sendiri juga perbanyak membaca, kita sendiri juga memperbanyak membaca sholawat. Biasanya 100 mestine nek mlebu Rabiul Awal ya ojo 100, paling enggak ya 1000 minimal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling pendek saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare man ahabba syai'an kathura dzikruhu, jadi cinta nang nabi tapi lali terus sholawate. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendek-pendek saja sambil berangkat sekolah, sambil jalan. Lumayan kalau yang sekolah nyaman bisa dapat sekali jalan itu 100. Ini di samping menghilangkan kesedihan, kesusahan, juga membuang jauh-jauh sifat munafik. Banyak-banyak membaca sholawat itu juga menyelamatkan bangsa dan negara itu dari ancaman-ancaman kerusakan. Ini banyak sekali faedah-faedah membaca sholawat. Saya sampaikan lagi sebelum saya masuk ke ngajinya sebentar nanti. Ada peristiwa-peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebelum Rabiul Awal, yang diterangkan oleh atau riwayat riwayat At-Tabari dan Al-Baihaqi. Sekarang sudah difilmkan itu. Jadi kalian tuh wajib kalau udah masuk bulan Rabiul Awal jangan sampai tidak membaca, memperbanyak membaca tentang sejarah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Di samping secara lesan kita terus memperbanyak zikir, isi juga bulan Rabiul Awal dengan banyak membaca kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan, mulai dari kelahiran, kehidupan, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Itu diisi mumpung bulan Rabiul Awal, sehingga terus bertambah insya Allah kecintaan kita kepada Nabi kita. Mau kamu baca sholawat sebanyak apapun, kamu mau menyatakan cintamu sekuat apapun kepada Rasulullah, itu masih tidak ada apa-apanya dibanding cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nggak ada apa-apanya. Kita itu kalau sudah ada musibah, misalkan musibah kecil saja, itu sudah bingung menyelamatkan diri sendiri, bingung mikir diri sendiri. Teman terdekat di samping kita udah lupa kita. Misalnya gitu, tiba-tiba entah kejadiannya bisa bermacam-macam kita itu. Misalnya ada ular atau ada apa, mesti kita itu lebih dulu sibuk menyelamatkan diri sendiri. Orang lain nanti belakangan. Kalian kalau naik pesawat, misalnya yang belum pernah naik pesawat, kayaknya belum pernah semua ini. Yang jauh-jauh, yang dari luar Jawa itu biasa. Kalau naik pesawat mesti sebelum pesawat take off itu, naik itu pasti nanti ada peragaan, bukan peragaan busana, tapi ada peragaan nanti bagaimana kalau sampai terjadi kecelakaan di pesawat. Ya, nanti akan otomatis penghirup udara, bantuan penghirup udara itu, itu akan otomatis turun. Jadi itu peragaannya harus menolong diri sendiri dulu.
baru menolong anak yang dibawa, baru menolong orang yang di sebelahnya, tapi kudu menolong diri sendiri dulu. Wah, apapun bentuknya, misalkan sakit gitu, podo-podo loroi, kamu sakit, temanmu sakit, kamu pasti sibuk dirimu, ya enggak? Tapi Rasulullah SAW enggak, boten. Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi sibuk mikirna umatnya terus, dipikir umatnya terus, gak mari-mari. Sampai kelak pas hari kiamat, sing digolei umatnya dhisik. Di umatku, sing digolei umatnya terus. Iku tegese mau kamu menyatakan berapapun, mau baca sholawat sebanyak apapun, dan merasa mencintai Rasulullah, tetap itu tidak sebanding dengan cintanya Rasulullah. Jadi jangan merasa aku wis akeh, jangan pernah merasa begitu. Sebanyak apapun kamu merasa, masih gak ada apa-apanya dibanding anugerah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi anak-anak, makanya kita terus dianjurkan untuk terus perbanyak. Bukan Rasulullah yang akan rugi saat kita terus memperbanyak menyebut asmanya, tapi kita sendiri yang akan rugi. Jangan sampai nur cahaya seorang mukmin kelak di akhirat, kelak di padang mahsyar akan dikenali oleh Rasulullah SAW dari sebanyak apa dia membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Seberapa bercahaya muka kita kelak di akhirat dan seberapa kita dikenali oleh baginda Rasul, itu juga dari seberapa kita banyak membaca sholawat. Jadi sesungguhnya yang untung bukan Rasulullah, yang rugi juga bukan Rasulullah, tetapi yang untung atau bahkan yang rugi, naudzubillah, adalah diri kita sendiri. Jadi membuang kesempatan maulid ya jangan ping 100 lah. Saya kirim kepada itu nggak lama itu. Gak lama, Sallallahu Alaihi Muhammad SAW, gak lama. Kamu kalau mau duduk saja 1000 gak sampai 1 jam. Jadi kalau kamu pedot-pedot sambil jalan, piro yo lali, ku ambil ngomong, usalah piro yo lali maneh. Nek gak ditemenani, ada waktu khusus yang memang kita sediakan untuk istiqomah membaca ribuan, bukan hanya sholawat, membaca ribuan sholawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Saya lanjutkan tadi peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa besar yang itu menjadi tanda-tanda akan lahir seorang manusia yang sangat mulia, yang paling mulia, afdhalul makhluqat di sisi Allah. Apa saja itu? Yang pertama, robohnya 14 istana Kisra di Persia. Tiba-tiba istana-istananya Raja Kisra di Persia yang di era itu, di era sebelum Islam, itu di era Yunani, Romawi kuno, yang itu dimuliakan, diabadikan, digaung-gaungkan gitu ya oleh umat sebelum Islam, itu roboh. Dan itu membuat kaget para pembesar Persia saat itu karena dianggap itu tidak mungkin roboh karena kuatnya atau kokohnya bangunan itu. Yang kedua, padamnya api yang ribuan tahun disembah oleh kaum Majusi di Persia. Sebelum Islam itu orang-orang Majusi itu ribuan tahun menyembah apa? Api. Dan
satu peristiwa besar sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan itu menunjukkan kepada umat bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembah itu keliru, itu salah. Jadi oleh Allah api itu tiba-tiba dipadamkan. Terus yang ketiga, robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawa di wilayah Irak, yang airnya menyusut. Jadi yang oleh umat-umat sebelumnya itu didewa-dewakan dan dianggap anugerah terbesar dari Tuhan mereka, itu oleh Allah dihancurkan, lalu dihadirkan seorang nabi akhir zaman, seorang manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga 5 peristiwa penting di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, bulan Rabiul Awal tentu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, kemuliaan bulan Rabiul Awal itu bulan hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Yathrib. Yathrib itu nama awal dari kota Madinah, namanya dulu Yathrib. Di hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah menuju Yathrib. Terus nomor 3, kemuliaan di bulan Maulid, peristiwa penting di bulan Maulid, tadi kelahiran Nabi, terus yang kedua hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah atau ke Yathrib, terus yang ketiga didirikannya masjid pertama saat perjalanan hijrah beliau ke Madinah, namanya Masjid apa deh? Kuba. Namanya Masjid Kuba. Jadi kalau kalian umroh itu kalian pasti diajak ke Masjid Kuba dan sholat di sana. Terus peristiwa penting lagi di bulan Rabiul Awal, yang keempat, bulan dilakukannya sholat Jumat pertama. Di Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat Jumat pada minggu kedua bulan Rabiul Awal saat beliau hijrah menuju Yathrib atau Madinah. Kelima, peristiwa penting lagi adalah juga di samping bulan lahirnya juga adalah bulan wafatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini anak-anak yang paling penting, mari kita perbanyak membaca sholawat pada Nabi, zikirnya begitu. Terus fikirnya bagaimana, berjalan bersama antara zikir dan fikir. Fikirnya bagaimana, banyak-banyak membaca sejarah Nabi, kemudian membaca tentang kehidupan Rasulullah SAW, supaya itu miknan, supaya hati kita itu tenang, supaya hidup itu gak gampang susah, gerusa-gerusu, sembrono. Hal-hal buruk itu semua, sikap-sikap buruk, pikiran-pikiran buruk, perilaku-perilaku buruk, mudah-mudahan barokahnya bulan Rabiul Awal itu semua dijauhkan atau bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Nah, mari sekali lagi diwaca doa mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadha wa aqdim alaina rabi'al awwali bi salahil biladi wal ibadi wa daf'il bala'i wal fasadi wa tafriji karbi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal badi ya karim ya jawad. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hada wa aqdim alaina rabi'al awwali bi salahil bilad wal ibad wa daf'il bala'i wal fasad wa tafriji karbi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal bad ya karim ya jawad. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadha wa qadim alaina rabi'al awwali bi salahil biladi wal ibadi wa daf'il bala'i wal fasadi wa tafriji karbi ummati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal badi ya karim ya jawad. Sampai tenawon, muga oleh Allah kita dianugerahi banyak tambah banyak lagi zikir, terutama sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.